Seorang warga Israel ditangkap atas dugaan terlibat upaya pembunuhan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dari hasil penyelidikan, pelaku menjalankan aksinya atas perintah Iran. Dikutip dari RT, pelaku bernama Moti Maman berusia 73 tahun, telah ditangkap pada Agustus 2024 lalu. Namun, Badan Keamanan Israel Shin Bet baru merilis kasus tersebut pada Kamis 19 September kemarin. Menurut penyidik, Maman telah 2 kali bepergian ke Iran dan menerima uang untuk bertindak sebagai agen. Perjalanan pertama terjadi pada April lalu, di mana pelaku bertemu dengan pejabat keamanan Iran. Sejak saat itu, Maman ditawari tugas seperti mengumpulkan informasi rahasia hingga menempatkan senjata di lokasi tertentu. Kemudian, perjalanan kedua terjadi pada Agustus, di mana pelaku diperintahkan untuk membunuh sejumlah pejabat Israel, seperti Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, hingga Kepala Shin Bet Ronen Bar. Tidak jelas berapa total uang yang diterima pelaku sebagai imbalan menjalankan tugas tersebut. Namun, Maman meminta uang muka sebesar $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah yang kemudian ditolak oleh Iran. Meski pelaku adalah warga Israel, ia telah lama tinggal dan menjalankan bisnis di Turki. Lebanon akan mendesak pengadilan internasional untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal ini menyusul ledakan perangkat genggam di Lebanon selama 2 hari yang menewaskan 37 orang. Menteri Urusan Migran Lebanon, Issam Safareddin menilai Israel telah melanggar hukum internasional. Selain Netanyahu, ia juga mendesak pengadilan agar menangkap Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Issam kemudian menyoroti sikap Amerika Serikat yang dianggap memihak ke Israel terkait konflik di Timur Tengah. Washington secara teratur mengirim senjata hingga logistik ke Tel Aviv untuk digunakan dalam perang di jalur Gaza. Menurut Issam, kekuatan Israel sejatinya bergantung pada sekutu. Ia pun menuduh Amerika berusaha melawan negara-negara Arab termasuk Palestina dan juga Lebanon. Sebelumnya, ledakan pager terjadi di seluruh Lebanon pada Selasa kemarin yang menewaskan 12 orang serta melukai hampir 3.000 warga lain. Pager atau radio panggil adalah alat komunikasi yang populer pada tahun 90-an dan dipakai untuk mengirim serta menerima pesan pendek. Israel diduga menanam peledak pada perangkat tersebut yang dipakai oleh militan Hizbullah. Sementara ledakan hari berikutnya menewaskan 25 orang dari perangkat walkie-talkie. Situasi di perbatasan Israel dan Lebanon kembali mencekam pada Jumat 20 September 2024. Dalam waktu 1 jam, militan Hizbullah meluncurkan 150 roket ke pangkalan militer Israel. Informasi tersebut diungkap Radio Angkatan Darat Israel dikutip dari Anadolu Agency. Dilaporkan ada 130 roket yang ditembakkan ke Galilea dan dataran tinggi Golan dalam 2 gelombang terpisah. Kemudian 2 roket lagi diluncurkan ke arah Meron di utara. Sebagian besar mendarat di area terbuka, sementara sisanya dicegat Iron Dome. Menurut laporan media setempat, seorang pemukim di dataran tinggi Golan terluka akibat terkena pecahan roket. Tembakan roket Hizbullah juga memicu kebakaran di dekat Safed, Israel Utara. Sebagai tanggapan, artileri Israel mulai menembaki beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Hal ini menandai peningkatan signifikan dalam konflik yang sedang berlangsung antara kedua pihak. Lebanon sebelumnya menuduh Israel sebagai dalang di balik ledakan perangkat genggam selama 2 hari. Ledakan itu menewaskan sedikitnya 37 orang dan melukai lebih dari 3.000 warga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.